Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1112 berjudul Heart Aspect. Dan juga ditemani cover story Wano Kune, terlihat Kinemon memberi Yamato uang dan meminta bantuan kepadanya. Sementara di sisi lainnya kita bisa melihat Yamato terlihat bahagia karena hal itu. Nah, chapter kali ini dimulai di Pantai Egghead. Di sana, di rombongan Marine terdengar laporan seperti ini. Perhatian, semua unit pasifista telah dihentikan. Jangan biarkan kru Yonko Topi Jeremy kabur dan jangan biarkan Jewelry Bone lolos. Sementara di panel berikutnya kita bisa melihat Nasjuro telah menebas dan menumbangkan banyak pasifista di sana dan juga terus berlari. Tapi di sini Nasjuro terlihat sangat kesal, di mana dia berkata, Bone itu masih 12 tahun, menyerahkan kekuatan yang bisa menghancurkan suatu negara, yaitu kontrol pasifista, kepada gadis sekecil itu adalah sebuah pengkhianatan yang bodoh. Vegapunk. Sementara di panel berikutnya kita melihat para raksasa giant yaitu Kasi dan juga Oimo yang sedang bergegas untuk kembali ke kapal Elbaf. Dan terlihat Oimo berkata, sepertinya beberapa orang berbahaya telah tiba. Lalu di sisi lainnya kita melihat tembakan meriam dari Marine menghancurkan kota di sana. Dan mereka juga berteriak, jangan biarkan mereka berlayar, tenggelamkan kapal Elbaf, pergilah ke pantai timur laut. Kemudian memasuki halaman berikutnya terlihat Franky di sana berhadapan dengan Red King. Keduanya telah berada di ancang-ancang mereka untuk saling adu jotos di udara. Dan Franky di sana berkata, minggir, minggir, minggir. Namun Red King berusaha menghadang Franky, tetapi Franky di panel berikutnya dengan teknik yang ia sebut berhasil menghantam wajah Red King hingga babak bunya. Lalu di sisi lainnya di halaman berikutnya Bone menyerahkan Kuma kepada para giant di sana dengan berkata, aku mempercayakan ayahku padamu para raksasa. Dan terlihat para giant di sana mengokekannya. Sementara di sana ada salah satu Vice Admiral yaitu Pomsky berkata, persiapkan dirimu dasar anak bodoh Jewelry Bone. Kami tidak akan menyerahkan senjata perang itu kepada orang sepertimu. Namun di saat kemudian belum selesai nih orang ngebacot, Bone menyentuh Pomsky dengan mengubahnya menjadi anak kecil dan kemudian menendangnya sambil berkata, jangan menyebut ayahku sebagai senjata. Dia seorang pahlawan, dasar bajingan berdagu garpul. Tentu saja Pomsky yang menjadi bayi di sananya bisa berteriak dan tak berdaya ditendangi oleh Bone. Sementara Guillotine yang melihatnya adegan tersebut dia berkata, adegan yang brutal, tolong hentikan. Dan ya, adegan pun langsung dipotong alias scene beralih ke laboratorium. Di sana kita bisa melihat layar yang menyiarkan rekaman Vegapunk. Terlihat terjadi obrolan Vegapunk, Pythagoras dan yang lainnya di sana yang masih sedang berdiskusi tentang kopi, tentang minum kopi. Di sana Vegapunk berkata, aku bahkan tidak bisa minum kopi Vega ini terlalu panas. Aku memiliki lidah yang sangat sensitif. Sementara Pythagoras berbicara dengan Saka, kau mengganggu Saka. Anda tahu tentang ini bukan? Kita punya waktu 4 menit lagi, Stella. Sementara itu, di panel berikutnya, Mars dalam wujud makhluknya itu ada di sana bersama Yok. Yang mana Mars berkata, jadi ini dia rekamannya. Dan Yok menjawab, ya, tidak salah lagi kalau itu direkam di sini, di ruangan ini. Tapi yang mana sebelum Yok menjelaskan jauh lebih detail akan hal itu, Mars tanpa pikir panjang kayak nggak punya otak menghancurkan area itu dengan laser yang ditembakkan hingga keluar bangunan. Dan tentu saja di halaman berikutnya Yok langsung berkata, tunggu, jangan terlalu gegabah. Dan di saat kemudiannya terdengar rekaman suara Vegapunk kembali, di mana kita mendengar suara yang berkata, Saka, waktunya tidak banyak lagi. Dan Vegapunk berkata, dengan menggunakan partikel pemanas ini, panas kopi dapat didinginkan melalui konversi energi. Yang mana baik Yok dan Mars yang mendengar rekaman itu kembali. Di sana Yok berkata, nah lihat itu, tindakan tadimu itu sama sekali tidak menghentikan apapun. Jika aku Stella, aku juga akan menyembunyikan sumber siarannya di tempat lain.
di mana itu merupakan streaming transponder snail. Yang mana mendengar itu ya, di sana Mars malah berkata, "Kalau begitu, aku akan menghancurkan seluruh laboratorium ini." Tentu saja, York mulai berbicara lebih panjang di sini dan mengatakan kalau tindakan Mars ini sangat tidak disarankan. Di gedung B terdapat area pengembangan senjata dan itu berada di lantai 2. Lalu ada pembangkit listrik di lantai 1 dan juga ada gas bertekanan tinggi disejajarkan dengan bangunan C, sehingga manapun yang akan dihancurkan seluruh pengrikot akan meledak. Dimana setelah mendengar itu ya, Mars mulai berkata kembali, "Kalau begitu, pikirkan sesuatu. Kau harusnya memiliki proses berpikir yang sama dengan mereka juga kan?" Kemudian kita memasuki halaman berikutnya kembali, di mana York kemudian mengambil bazooka dan berkata, "Tentu saja, aku akan menghentikannya. Menumpukan dosa-dosaku hanya akan membuatku semakin sulit bergaul dengan kalian." Tapi di momen yang sama, Mars merasakan sesuatu di arah atas, yaitu pengrikot. Dan Mars berkata, "Aku bisa merasakan suara makhluk kecil." Di mana York yang mendengarnya langsung merespon, "Apakah suara itu berasal dari pengrikot? Mungkinkah itu suara siput transponder?" Nah, streaming transponder snail baru saja dikembangkan. Bentuknya itu seperti siput transponder tipe cangkang sorban berbentuk segitiga. Dan mendengar itu, Mars langsung berkata, "Tunjukkan di mana pintu masuknya." Kemudian memasuki halaman berikutnya, kita melihat Stasi dan juga Kakuin telah sadar di sana. Yang mana Stasi berkata di sana, "Melegakan bukan? Sepertinya dia mengabaikanmu." Ya, tampaknya Mars sempat lewat di sana. Dan di sana pula Kaku berkata, "Itu membuat kita berdua. Ada apa dengan monster tadi itu?" Dan di sana Stasi menjawabnya, "Dilihat dari percakapannya, itu salah satu Gorose." Dan Kaku menjawab, "Aku pikir juga begitu. Penampilan yang tampak menakutkan." Lalu Kaku kemudian bertanya kembali kepada Stasi, "Apakah mereka, yaitu Mugiwara Ichimi, sudah meninggalkanmu?" "Stasi, itu menyedihkan meskipun kau telah mengkhianati kami." Namun di sana Stasi menjawab, "Maaf mengecewakan kau, tetapi aku mengajukan diri untuk tetap di sini. Seseorang perlu melakukan suatu pekerjaan terakhir di sini." Nah, pekerjaan apakah itu yang dimaksud oleh Stasi? Di mana pertanyaan ini dipertanyakan lagi oleh Nami di halaman berikutnya, yang mana Nami berkata, "Apa maksudmu kita akan meninggalkan Stasi?" Dan di sana Edison berkata, "Kita tidak punya banyak pilihan. Mematikan penghalang dan pelarian kita harus dilakukan secara bersamaan. Dom hanya akan dimatikan di ruangan kontrol. Dia, yaitu Stasi, majukan diri sebagai orang yang akan melakukan hal itu. Kita harus berterima kasih kepadanya. Melarikan diri ke sini dengan selamat akan menjadi cara kita membalas budi kepadanya. Apakah aku salah?" Dan di sana Nami berkata, "Tentu saja kami akan melakukan yang terbaik untuk melarikan diri di sini." Tapi lalu di saat yang sama, setelah beberapa chapter AFK atau nggak muncul-muncul atau nggak dapat dialog, Robin muncul di sana dengan berkata, "Tetapi sejujurnya jarak penerbangannya yang harus ditempuh Vega Force 1 adalah..." Nah, sebelum Robin menyelesaikan ucapannya itu, di sini Edison langsung memotongnya dan berkata, "Benar sekali Nico Robin. Aku sudah menghitungnya, tapi menurut mekanika klasik, kapal itu pasti akan jatuh 100%. Tentu saja, di sana Usopp yang mendengarnya cuma bisa berkata apa? Dan kita juga akan berkata apa? Ya, apa maksud dari pembicaraan Robin dan Edison di sini? Kemudian memasuki halaman berikutnya, Usopp berkata, "Hei, persiapan Kudoba sudah selesai. Saat Zoro dan yang lainnya tiba, kita akan menghadap ke laut dan melakukan suatu lompatan super. Jika tampaknya kami tidak bisa melakukan suatu lompatan, kami akan mengandalkan kemampuanmu." Dan di sana Edison berkata dan juga tertawa, "Hahaha, kapal Anda luar biasa.
Aku juga menyukai kalimat ketika ada kemauan, di situ ada jalan dalam melakukan sesuatu hal. Mungkin itulah kekuatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan keajaiban, tapi aku seorang ilmuwan. Dan tiba-tiba Edison melompat ke bawah menuju dom, di mana Edison berkata, "Aku akan memastikan kapal kalian akan sampai di laut. Percaya padaku." Yang mana di saat yang sama Edison dalam hatinya berkata, "Pemeliharaan kerusakan eksternal sebesar 78%. Aku belum bisa mati. Ini dia." Dan di babak berikutnya terjadi ledakan dan semua terlihat berteriak atas nama Edison. Nah, sampai di sini seperti yang jadi masalah itu adalah apakah tenaga Kudobas ini mampu melewati laut atau tidak. Karena kita tahu ya, Vega Force 01 itu sudah tidak ada. Artinya sudah tidak ada yang bisa membantu Sanigo untuk memastikan dirinya ke laut karena Vega Force sudah hancur. Dan besar kemungkinan Edison sedang mencari suatu alat ataupun ciptaannya yang berfungsi untuk sebagai bantalan ketika Sanigo lompat nanti, itu akan lompat 2 kali agar bisa ke laut. Maka dari itulah dia mengatakan kalau dia seorang ilmuwan tidak membutuhkan suatu keajaiban. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Kira-kira alat seperti apa yang akan dicari oleh Edison itu? Kemudian di halaman berikutnya kita beralih ke pantai. Para marine melaporkan terjadi angin yang dahsyat. Angin itu menarik ke dalam pulau. Min, apakah itu dragon? Jelas enggak lah. Terlihat di pantai berikutnya Jupiter yang sebelumnya telah dipotong oleh Dorian Broggy tampak pulih di sana dan melakukan suatu aksi berupa penyedotan massal dengan mulutnya itu. Dan di sini kita bisa melihat semua area di sekitarnya mulai memasuki mulutnya. Hingga Dory, Broggy, dan Luffy terdampak akan hal itu. Yang mana Dory dan Broggy berkata kalau itu adalah penyedot yang sangat kuat. Aku tidak bisa bergerak. Sementara itu di sana kita bisa melihat Luffy. Ekspresi Luffy sangat lucu di sini, mencoba kabur dari seretan itu. Hingga di mana seorang Luffy kesal di sana dengan berkata, "Bajingan itu, jika kau begitu lapar, maka makanlah gedung ini." Dan ya, kita bisa melihat Luffy mengambil satu gedung di sana dengan menendangnya, kemudian melontarkannya tepat ke arah muncung Jupiter itu. Dan hal itu sangat-sangat bekerja untuk menghentikan sedotan itu. Lalu di halaman berikutnya, Dory, Broggy, dan Luffy kembali menjauh dari sana. Terlihat Broggy berkata kalau yang tadi itu sangat menyenangkan. Tapi di satu sisi, Luffy mulai kelelahan dan kembali ke wujud tuanya. Tentu saja Dory yang melihatnya kaget dan berkata, apa yang terjadi kepadamu Mugiwara? Kau telah berubah menjadi orang tua yang aneh." Dan Luffy dengan wajah yang lemesnya di sana dia berkata, "Kekuatan makananku sudah habis." Lantas mendengar itu ya, Broggy refleks menawarkan makanan. "Apakah kau ingin makan hakal ini?" Dan di sana Luffy berkata, "Oh, hiu, ada apa dengan baunya ini?" Dan di sana Broggy menjelaskan, itu daging hiu yang difermentasi. Ini merupakan makanan darurat suku Elbaf. Kalau kau sudah terbiasa, rasanya cukup enak. Dan di part berikutnya, Luffy kembali pulih dengan berkata, "Berkat ini, aku menjadi lebih baik lagi." Tetapi Luffy tidak kembali ke bentuk gear kelimanya, alias masih mode biasanya aja. Dan Dory yang melihatnya, di sana dia berkata, "Betapa sederhana dan lugasnya tubuhmu itu. Sepertinya kau kembali ke penampilan normalmu lagi." Kemudian di halaman berikutnya, Warkuri tampak mengejar mereka dari belakang. Dory yang melihatnya sempat kaget dan kemudian berkata, "Awas, awas, ada babi hutan." Yang mana melihat itu ya, Luffy langsung menggunakan gear ketiganya dengan teknik Gomu Gomu no Red Rock kepada Warkuri tepat mengarah kepalanya. Namun tidak seperti yang terjadi kepada Kaido. Di sana Warkuri masih kokoh berdiri, sementara tangan Luffy di sana memar gak karuan dan kesakitan karena mencoba meninju kepala Warkuri itu. Lalu scene berpindah menuju tempat Usopp, Nami, dan yang lainnya di Labo Pes. Di sana Usopp terkaget-kagetkan akan sesuatu hal yang ada di depannya dan dia pula telah bersiap dengan ketapelnya itu. Woi, apa itu? Sesuatu akan terjadi.
Sementara itu, Chopper menduga kalau itu seperti kaki kepiting. Dan benar, itu adalah kaki Sarton yang sedang merayap untuk mencapai menuju Labopes. Entah bagaimana ceritanya dia bisa di sana. Apakah momennya serempak saat Edison terjun dan Sarton naik? Ya, entahlah ya. Tapi situasinya sangat gawat. Dan hal yang sama juga terjadi di tempatnya Bone. Tiba-tiba salah satu giant ditebas di sana, dan di hadapan Bone dan Franky serta yang lainnya, berdirilah Nasujuro di sana untuk menghadang mereka kabur. Dan Bone di sana hanya bisa berkata, "Hei, siapa kau?" Sementara itu, di Pangrikot terdengar suara siaran Vegapunk lagi, di mana Pythagoras berkata kalau waktunya tinggal 1 menit lagi. Sementara itu, di panel berikutnya, Mars memasuki wujud manusianya yang telah berada di dalam Pangrikot yang sangat gelap di sana. Dan Mars menemukan Denin Mushi yang dimaksud Yok itu sambil berkata, "Oh, jadi ini dia. Kau kurang beruntung, Vegapunk." Tetapi di panel berikutnya, Mars menyadari sesuatu dan mulai memasang tatapan mengerikan, seperti ada sesuatu yang terjadi di hadapannya itu. Dan terlihat ada sound effect yang berbunyi seperti gelembung atau bluk-bluk-bluk gitu. Dan pertanyaannya, apa itu? Apakah ada sesuatu yang berada di sana? Apakah ada sesuatu makhluk yang tengah disimpan oleh Vegapunk? Ataukah ada sesuatu lainnya yang dilihat oleh Mars tersebut? Ingat, sound efeknya itu blup 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 gitu. Nah, coba tebak menurut kalian seperti apa? Dan ya, chapter berakhir di sini. Untuk minggu depan tidak libur. Namun sebelum kita akhiri di sini, ada satu momen menarik yang saya perhatikan. Pertama, Sarton menuju tempat Nami, Robin, dan yang lainnya. Tentu saja ini situasi yang sangat gawat, dan yang hanya bisa diharapkan di sana adalah Brook. Tetapi jika Brook pun tak bisa, maka hanya bisa menunggu Jinbe dan Zoro datang ke sana. Dan tak menutup kemungkinan ya, Sanji bisa bergerak lebih cepat jika Sanji mendengar teriakan Nami. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan melindungi Bone dari Nasujuro? Sanji mungkin bisa, tapi bagaimana jika Zoro akan melawan Nasujuro? Karena Zoro merasakan aura dari Nasujuro ini. Dan ya, bagaimana menurut kalian?